Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Awalia dari kelompok 12 sebagai moderator sekaligus pemateri. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota yang lain, yaitu Riki Royanda, Nikmal Maula Kadafi, dan Hanisa Adatul Abadiyah. Di sini kelompok 12 akan menjelaskan tentang tafsir, takwil, dan terjemah Al-Quran. Langsung saja ke materi pertama, yaitu Riki. Materi yang pertama mengenai tentang pengertian tafsir dan terjemah. Kata tafsir diambil dari kata fassaro yufassiru tafsiron, yang berarti keterangan atau uraian. Secara terminologi, menurut Al-Kilabi dalam kitab At-Tashil, tafsir adalah menjelaskan Al-Quran, menerangkan maknanya dan menjelaskan apa yang dikehendaki dengan nasnya, atau dengan isyaratnya, atau dengan tujuannya. Sedangkan terjemah, menurut bahasa, adalah salinan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Sedangkan yang dimaksud dengan terjemah Al-Quran adalah seperti yang dikemukakan oleh As-Sabuni, memindahkan Al-Quran ke bahasa lain yang bukan bahasa Arab, dan mencetak terjemah adalah beberapa naskah untuk dibaca orang yang tidak mengerti bahasa Arab, sehingga ia dapat memahami kitab Allah. Materi yang kedua akan dijelaskan langsung oleh saya, yaitu tentang perbedaan tafsir dengan terjemah. Tafsir senantiasa terdapat keterkaitan dengan bahasa asalnya, serta tidak mesti ada pemindahan bahasa. Sedangkan terjemah, terjalin pemindahan bahasa dari bahasa awal ke bahasa terjemah atau bahasa yang lain. Tafsir yaitu menjelaskan makna ayat yang kadang-kadang dengan panjang dan lebar, lengkap dengan penjelasan hukum-hukum dan hikmah yang dapat diambil dari ayat itu, dan seringkali dengan kesimpulan kandungan ayat-ayat tersebut. Sedangkan terjemah hanya mengubah kata-kata dari bahasa Arab ke bahasa yang lain tanpa memberikan penjelasan arti kandungan secara panjang lebar dan tidak menyimpulkan dari isi kandungannya. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Hanisa Adatul. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. Ya, langsung saja saya akan menjelaskan tentang fungsi tafsir dan terjemah. Fungsi tafsir diantaranya adalah untuk menambah pemahaman kita akan pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran, sebagai basis keimanan yang merupakan pengetahuan tertinggi nilainya, dan sebagai sumber informasi mengenai suatu hal yang belum pernah kita ketahui sebelumnya, yang berdasarkan Al-Quran. Fungsi terjemah Al-Quran adalah untuk membantu para penutur non-Arab, bahkan yang sudah mahir bahasa Arab sekalipun. Bagaimana penutur Arab pun memerlukan kitab-kitab tafsir untuk memahami detail-detail makna secara akurat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akan kembalikan lagi kepada moderator. Baik, materi selanjutnya atau materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Nikmal Maula. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang keistimewaan dan kelemahan tafsir. Dapat menentukan mubhan atau samar, dapat menjelaskan yang majmal atau umum, dan dapat mengetahui sebab nuzul dan nasakh, mengetahui ijmal, tabyin, umum khusus, itlaq, takyid, petunjuk keseluruhan dan petunjuk larangan, dan menguasai ilmu kalam dan ilmu qiraat. Dari materi yang sudah dijelaskan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa dari segi istilah, tafsir bermakna menjelaskan maksud dan tujuan Al-Quran, baik dari segi makna, kisah, hukum, maupun hikmah, sehingga mudah dipahami oleh umat. Sedangkan terjemah menurut bahasa adalah salinan dari suatu bahasa ke bahasa lain atau mengganti, menyalin, memindahkan kalimat dari suatu bahasa ke bahasa lain. Terjemah baik harfiah maupun tafsiriyah bukanlah tafsir.
terjemah juga tidak identik dengan tafsir meskipun tujuannya sama-sama menjelaskan. Fungsi tafsir yaitu untuk menambah pemahaman kita akan pesan-pesan pendidikan yang ada di dalam Al-Quran, karena Al-Quran adalah referensi tertinggi dalam Islam, sedangkan terjemah Al-Quran sangat membantu para penutur non-Arab, bahkan yang sudah mahir berbahasa Arab sekalipun, sebagaimana para penutur Arab pun memerlukan kitab-kitab tafsir untuk memahami detail-detail maknanya secara akurat. Sekian presentasi dari kelompok 12, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.